terus intinya yang sudah yang nggak akan berulang lagi. Tindak. Nah ini kemudian teman-teman tidak Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Lampung Insight Tribun Lampung. Mata Lokal kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait pasutri asal Pesawaran Lampung yang menjadi korban dukun pengganda uang yakni Mbah Slamet Banjarnegara. Dan inilah Mata Lokal Tribun Lampung selengkapnya. Dua warga Lampung jadi korban dukun pengganda uang bernama Mbah Slamet, warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Hal itu dijelaskan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi, terkait ada dua warga Lampung yang tewas di tangan dukun pengganda uang Mbah Slamet tersebut. Kepolisian daerah Jawa Tengah telah menangkap Mbah Slamet atau Tohari, berusia 45 tahun yang merupakan warga Banjarnegara, Jawa Tengah sebagai pelaku pembunuhan 12 orang dengan modus bisa menggandakan uang. Polisi mencatat ada 12 orang yang dibunuh oleh pria Parubaya tersebut, termasuk ada dua warga Lampung yang dibunuh. Ia mengatakan dua orang tersebut merupakan pasangan suami istri yang dibunuh pelaku. Korban lainnya yakni Irsad, berusia 44 tahun yang berasal dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, lahir di Waimuli 10 Desember 1979 Lampung Selatan. Sementara sang istri yakni Wahyu Triningsih berusia 41 tahun, merupakan korban asal Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sebelumnya, Polda Lampung akan membantu Polda Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan terkait adanya warga Lampung yang menjadi korban penipuan pengganda uang Tohari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Slamet asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku penipuan tersebut membunuh sekitar 12 orang dan diantaranya 2 orang merupakan pasutri atau pasangan suami istri asal Lampung atas nama Irsyad. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi terkait dengan pengungkapan dua korban dari dukun penggandaan uang Mbah Slamet yang merupakan warga Lampung, kita sudah terhubung dengan narasumber kita dari pihak kepolisian, yakni Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad beserta dengan jajarannya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mutiara. Selamat siang para Tribuners dimanapun berada. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, terkait dengan adanya korban dari Provinsi Lampung yang ternyata ini menjadi korban dari penggandaan uang Mbah Slamet nih Pak. Bagaimana akhirnya dua korban ini terungkap Pak? Mungkin bisa dijelaskan kronologi lengkapnya Pak. Ya, baiklah. Ini adalah keprihatinan kita bersama bahwa masih ada lagi korban-korban yang berjatuhan dengan adanya praktek-praktek yang intinya ingin melakukan penggandaan uang, yang mana ini adalah memakan korban yang tidak sedikit. 12 korban, di antara 12 korban tersebut ada 2 korban hasil koordinasi kami dengan pihak Polda Jawa Tengah, di mana disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Qudusi, bahwa ada 2 orang korban yang berasal dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yaitu atas nama korban almarhum Irsad, dan satu lagi adalah istrinya bernama almarhumah Wahyu Triningsih. Dari kedua informasi yang kami dapat tersebut, tentunya Kepolisian Daerah Lampung melakukan respon cepat sebagaimana atensi dari pimpinan Polri. Setiap kali ada hal-hal yang menonjol tentunya harus direspon cepat. Apalagi ini adalah warga yang berasal dari wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran. Upaya yang kami lakukan saat ini, saya, Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, didampingi oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, di mana mewakili Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Lampung, Kombes Dr. Arman. Dan juga di tengah-tengah kami juga hadir dokter spesialis forensik, yaitu Dr. Andriani,
forensik dan juga staf dari Rumah Sakit Bayangkara Ibu Sri. Dan upaya yang kami lakukan pertama adalah bagaimana menyiapkan kelengkapan dalam rangka untuk memastikan yaitu postmortem dan antemortem yang di sini tentunya secara teknis nanti akan disampaikan oleh dokter AKBP Dr. Hidayatullah, spesialis THT, mewakili dari Kabidokes Polda Lampung. Jadi upaya yang kami lakukan untuk perangkat daripada untuk pengecekan pengambilan sampel DNA ini sudah siap. Dan kami sudah komunikasi langsung dengan Kapolres Pesawaran, AKBP Pratomo, dan juga kami komunikasi langsung dengan Bupati Pesawaran, yaitu adalah Bapak Dendi Ramadona. Jadi sebagai warga yang tentunya berasal dari Pesawaran, dari kedua pejabat yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut, saat ini tengah melakukan pendekatan ataupun melakukan pengecekan kepada pihak keluarga korban yang patut diduga, dan ini adalah hasil koordinasi sudah dipastikan di antara 12 korban yang berasal dari diantaranya dari Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran. Jadi intinya kami sudah menyiapkan semua berkaitan dengan hasil koordinasi kami baik dengan Polda Jawa Tengah, Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, dan juga dari Polres Pesawaran maupun dari pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Bupati Pesawaran langsung, yaitu Bapak Dendi Ramadona. Begitu Mbak Mutiara. Oke, baik. Lalu terkait dengan nanti proses seperti apa, tadi kan Bapak menjelaskan bahwasannya dari tim bidang kedokteran dari Polda Lampung akan melakukan tes DNA. Nah, mungkin bisa jelaskan secara rinci oleh Pak Hidayat, betul Pak? Ya, mungkin nanti akan dijelaskan secara umumnya saja, tetapi upaya-upaya yang kami lakukan di sini hadir di tengah-tengah kita yang sampaikan tim dokter forensiknya juga sudah siap di sini, Dr. Andriani spesialis forensik sudah siap, jadi tinggal nanti kesiapan di sana. Pada kesempatan pertama tentunya tim akan bergerak untuk mengambil sampel DNA yang diperlukan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dokter AKBP Dr. Hidayat, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi mohon izin kami di sini bidang kedokteran kepolisian Polda Lampung di Rumah Sakit Bayangkara siap untuk melaksanakan pengambilan sampel pembanding ya. Jadi di sini kan ada korban yang diduga warga kita di Pesawaran. Kita akan mengambil sampel pembanding yang akan kita ambil kepada keluarga terdekat dari korban. Misal dari darah ibu, jalur ibu, atau jalur bapak. Jadi kita ambil saudara atau bapak atau adik. Ini jadi kita ambil sampelnya dan kita akan kirim ke sana ke labor DNA untuk di-matchingkan. Kalau ternyata matching, berarti benar korban itu berasal dari warga kita. Demikian. Korban sendiri Pak, apakah akan ada upaya dari jenazah korban ini akan dikembalikan ke kampung halamannya, yakni di Kabupaten Pesawaran, atau dikuburkan di Jawa Tengah saja Pak? Ya, baik, saya akan coba menjawab dulu. Kami sifatnya adalah membantu tim penyidik. Jadi penyidikan dalam kasus terhadap penggandaan uang yang dilakukan oleh tersangka Tohari alias Mbah Slamet tersebut tentu adalah kewenangan penyidik. Sifat daripada tugas yang dilakukan Polda Lampung dalam hal ini adalah baik dari Polres Pesawaran, termasuk dari bantuan teknis dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara dari Bidokes Polda Lampung yang disampaikan oleh Dr. AKBP Dr. Hidayatullah dan juga dari tim forensik pimpinan Dr. Andriani ini. Intinya sifatnya melakukan perbantuan untuk melakukan sampel pembanding. Dan nanti sampel pembanding tadi apabila benar-benar identik tentunya adalah kewenangan penyidik dan juga dari pihak keluarga. Apakah pihak keluarga akan membawa keluarga yang menjadi keluarganya atau korban ini ke rumah tinggalnya atau ke daerah asalnya? Nah, ini nanti koordinasi lebih lanjut, tetapi untuk saat ini Kepolisian Daerah Lampung melalui bidang kedokteran kesehatan Polda Lampung, Rumah Sakit Bayangkara, dan tim dokter forensik sudah siap untuk melakukan pengambilan sampel
DNA untuk keluarga korban, baik itu keluarga korban dari almarhum Irsad maupun dari almarhumah Wahyu Triningsih menjadi korban daripada perbuatan tersangka Tohari alias Mbah Slamet. Demikian, Mutiara. Baik Pak Pandra, terima kasih. Lalu Pak, terkait dengan kasus ini bisa dikatakan sebagai kasus penipuan dan juga sekaligus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet di Jawa Tengah. Dan korbannya pun mencapai belasan orang dengan korban masing-masing katanya ada yang korban ini dibunuh dengan cara diracun ataupun sebagainya. Nah, dari pihak kepolisian Polda Lampung sendiri Pak bisa memberikan saran kepada masyarakat khususnya di Lampung agar tidak mudah terbujuk rayu dari janji manis para pelaku penipuan agar kasus serupa tidak terjadi lagi kepada masyarakat di Lampung Pak. Ya, baik. Jadi ini adalah bagaimana kejernihan kita cara berpikir di era keterbukaan informasi publik saat ini. Jadi orang jangan selekas percaya, apalagi ini adalah sesuatu yang mustahil. Apabila ingin menggandakan uang yang kita peroleh dengan susah dan jerih payah ini, kita serahkan pada seseorang yang akan dijadikan lipat gandakan uang tersebut. Tentu ini adalah tidak logis. Mungkin dari kerabat, orang terdekat yang tentunya apabila melihat orang-orang yang dapat mempengaruhi hal seperti ini segera laporkan kepada pihak kepolisian, mungkin dari Babin Kamtibmas ataupun juga pihak dari pamong desa yang ada. Sekali lagi jangan sampai ada lagi korban-korban hal-hal yang seperti ini karena sudah memakan korban tidak sedikit dan ini sudah berulang kali terjadi. Sekali lagi kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Lampung dimanapun berada, jangan cepat lekas percaya terhadap adanya modus-modus penipuan untuk penggandaan uang dengan cara-cara hal seperti ini. Tetap jaga keselamatan terhadap diri kita, jangan sampai kita akan merugi. Karena ini tidak sedikit. Yang sudah dikeluarkan oleh korban ini adalah bukan hanya materi saja, tetapi adalah nyawanya. Sekali lagi hati-hati terhadap modus-modus seperti ini. Mungkin itu Mbak Mutiara untuk Baik, terima kasih banyak Pak Pandra atas imbauannya dan juga sarannya kepada masyarakat Lampung dan Tribuners di rumah. Dan mungkin itu jadi pertanyaan terakhir nih Pak dari Tribun Lampung terkait dengan kasus penggandaan uang yang melibatkan 2 korban yang merupakan warga asal Pesawaran Lampung. Pak Pandra, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga Pak Hidayat beserta jajaran lainnya. Terima kasih banyak untuk waktunya karena sudah mau berbagi informasi bersama dengan Tribuners di rumah. Ya, baik. Terima kasih. Salam presisi. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari pihak kepolisian Polda Lampung terkait dengan 2 korban dari penggandaan uang yang dilakukan oleh Mbah Slamet dan 2 korban tersebut merupakan pasutri asal Pesawaran Lampung. Seperti diketahui sebelumnya Tribuners, awal mula terbongkarnya kejahatan Mbah Slamet terungkap dari laporan salah satu anak korban. Kasus tersebut terbongkar berasal dari pesan WhatsApp korban Parianto kepada anaknya. Anaknya lantas melapor ke pihak kepolisian setelah diinterogasi. Tersangka Slamet Tohari mengaku telah membunuh 5 orang. Para korbannya dikubur di lokasi sama di Jalan Setapak, area perkebunan Dusun Balun, Wanayasa, Banjarnegara. Berikut laporan dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Saudara Slamet ini membunuh tersangka, ya kan, diajak ritual, diambil maharnya, diambil uangnya, ya, kemudian dikasih minum, sedangkan minumannya itu ada isi potasiumnya sehingga korban meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia ini saya tanya nih Pak Slamet, pada saat meninggal dunia itu nadinya sudah betul-betul mati atau masih hidup? Sudah betul-betul mati, baru saya dikubur. Kalau belum mati, belum saya berani ngubur. Caranya gimana? Setelah diminum kan? Setelah diminum. Pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong-tolong nggak? Kan gini kan? Dikasih minum, nah minum, blok. Pak, minuman apa ini Pak? Sempat gitu nggak? Orangnya nggak sempat bilang seperti itu. Jadi gimana? Setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Nggak sempat bicara, Pak ini minuman apa? Nggak ada? Nggak, ya bener, nggak sampai bilang apa-apa dan karena. Selamat siang Tribuners, kembali
lagi dalam liputan Tribun Lampung, dan memang kali ini saya berada di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Gerikatan, Kabupaten Pesawaran, dan untuk memantau peristiwa yang terjadi pembunuhan di Banjarnegara. Dan memang salah dua dari korban tersebut merupakan warga Kabupaten Pesawaran yang berasal dari Dusun Tanjung Rejo ini. Dan saat ini saya berada di alamat kediaman korban yang memang saat ini kabar duka tersebut telah dikonfirmasi langsung dari Polda dan juga langsung dari Bupati Pesawaran. Kemudian Kades dari Tanjung Rejo ini juga setelah memberikan keterangannya terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Dan memang peristiwa tersebut telah menimpa dari kedua sepasang suami istri yang berada di desa ini, dan juga pertemuan mereka memang tidak terkabar lagi sejak 2 tahun lalu, dan memang pekerjaannya dalam sehari-hari adalah menjadi penenun tapis di kampung ini. Ya, Tribunas, baiklah terkait dengan kasus penggandaan uang yang melibatkan 2 korban asal Lampung, tepatnya dari Kabupaten Pesawaran. Seperti apa kondisi di rumah korban, dan juga kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Oki. Halo, selamat siang Oki. Halo, selamat siang Oki. Halo, selamat siang Tribunus, dan selamat siang Mutiara di studio. Di sini saya berada di rumah kediaman. Baik, Oki, bisa dijelaskan seperti apa situasi di kediaman korban dari penggandaan uang di Jawa Tengah, Oki? Ya, Tribuners, maaf ada sedikit kendala dikarenakan jaringan dari reporter Tribun Lampung di lokasi yang mungkin memang berada di lokasi yang terkendala oleh sinyal, Tribuners. Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui, akibat termakan janji manis, sebanyak 10 orang ditemukan menjadi jasad, diduga telah dibunuh oleh dukun pengganda uang. Oke, baik, dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan reporter Tribun Lampung di rumah korban penggandaan uang, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Halo, selamat siang Oki. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Mutiara di studio. Di sini saya berada di kediaman rumah korban yang berada di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Gerikatan, Kabupaten Pesawaran. Dan bisa kita lihat Tribuners bahwa ini adalah suasana dan juga kondisi di rumah kediaman korban, di mana warga dan juga saudara-saudara korban sudah mulai berdatangan untuk mengetahui kabar informasi yang saat ini santer terdengar terkait peristiwa pembunuhan berantai yang terjadi di Banjarnegara yang dilakukan oleh dukun pengganda uang, yakni Ahmad Tohari. Dan di sini saya akan mengabarkan terkait peristiwa tersebut, dan memang kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Polda Lampung, dan peristiwa itu pun telah dikonfirmasi oleh Kepala Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Sanjaya, saat dikonfirmasi secara langsung di rumah kediaman. Dan untuk diketahui, korban ini sudah pergi dari rumah sejak tahun 2021, dan memang kepergiannya adalah untuk pamit bekerja, sebab kedua korban ini merupakan seorang pengrajin tapis atau bordir yang kesehariannya bekerja di tempat ini dan juga memiliki usaha bordir tapis mutiara. Dan memang kedua korban sudah menjalani usaha ini sejak lama, dan juga izin pamit tersebut disampaikan oleh Helmi selaku kakak kedua korban untuk memberikan kursus pelatihan bordir di Jawa, di Banjarnegara tepatnya, sehingga kabar tersebut hampir sama dengan kabar yang telah diterima oleh pihak keluarga dari Polda Lampung. Dan juga tersebut dikonfirmasi oleh ini selaku kakak perempuan, ya, bahwa memang memiliki kontak secara langsung dengan pelaku dari
kembali ke rekan Mutiara. Terima kasih banyak Oki atas laporannya. Ya, halo Oki. Halo rekan Mutiara. Ya, baik. Terima kasih banyak atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selamat siang Tribuners, kembali lagi dalam liputan Tribun Lampung, dan memang kali ini saya berada di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Gerikatan, Kabupaten Pesawaran, dan untuk memantau peristiwa yang terjadi pembunuhan di Banjarnegara. Dan memang salah dua dari korban tersebut merupakan warga Kabupaten Pesawaran yang berasal dari Dusun Tanjung Rejo ini. Dan saat ini saya berada di alamat kediaman korban yang memang saat ini kabar duka tersebut telah dikonfirmasi langsung dari Polda dan juga langsung dari Bupati Pesawaran. Kemudian Kades dari Tanjung Rejo ini juga telah memberikan keterangannya terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Dan memang peristiwa tersebut telah menimpa dari kedua sepasang suami istri yang berada di desa ini, dan juga pertemuan mereka memang tidak terkabar lagi sejak 2 tahun lalu, dan memang pekerjaannya dalam sehari-hari adalah menjadi penenun tapis di kampung ini. Dan kabar tersebut sontak membuat keterkejutan dari saudara maupun dari aparat desa yang memang kerap bertemu dan juga mengenal dari korban tersebut, sehingga saat ini tengah ramai baik dari aparatur desa yang datang maupun dari warga sekitar yang untuk memberikan mengetahui kabar tersebut secara langsungnya. Dan di sini saya akan memberikan informasi terkait menghilangnya korban atau lepas kontaknya korban daripada keluarga dan juga anak dari kedua korban tersebut. Memang lepas kontak tersebut terjadi di tahun lalu, 2 tahun lalu, di mana memang kedua korban tersebut izin untuk pamit bekerja di Jawa, namun setelah beberapa hari atau di sana tidak dapat kabar lagi, bahkan anak dari dan juga kakak perempuannya pun tidak mendapatkan kabar. Begitu laporannya. Saya Oki Indrajaya, Tribun Lampung melaporkan. Memang itu Portas itu ajaib sekali, dan iya. Baik teman-teman, saat ini berada di TKP. Ini sudah hari yang ketiga menurut kami, karena hari pertama itu kita temukan 1 mayat, kemudian kemarin hari Senin 9 mayat, kemudian hari ini kita temukan 2 mayat. Jadi tolong jangan ditambah-tambahi ya, karena yang beredar itu nggak pas menurut saya. Jumlahnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita otopsi. Jadi saya pastikan untuk hari ini totalnya semuanya 12. Ya, sekali lagi total penemuan mayat saat ini 12, dan kami saat ini bersama dengan tersangka saudara Slamet. Dan Slamet sampai saat ini, panjenengan mungkin sudah lihat sendiri bahwa Slamet ini ketika ditanya ini lubang atas nama siapa, dia lupa. Lubang sana itu juga lupa ya Pak Slamet ya. Tapi yang paling atas yang terakhir hari ini dia masih ingat. Itu namanya saudara Irsat. Tapi saya belum bisa memastikan ya, karena ketika dia diintegrasi kadang-kadang berubah. Ya, tapi untuk yang hari ini dia bilang bahwa itu atas nama Irsat, dan satunya lagi perempuannya adalah istrinya. Istrinya dia tidak mengenal. Jadi hari ini kita menemukan mayat. Ya, sehingga total seluruhnya adalah 12. Kemudian nanti jelas otomatis kita akan melakukan otopsi kembali terhadap 2 orang ini. Nanti kita lakukan otopsi malam lagi ini. Langsung malam ini kita otopsi. Kemudian mungkin teman-teman semuanya akan bertanya, Pak, hasilnya seperti apa? Saya sampai saat ini belum menerima hasil daripada otopsi itu, karena itu bagian daripada proses penyidikan, pemberkasan, karena otopsi itu harus masuk dalam berkas perkara. Sehingga nanti akan kita pelajari, karena dalam sidang juga akan dibuka juga hasil otopsi itu. Ya mudah-mudahan
Pak Selamat ini akan sadar nanti ya, iya kan? Bertobat juga siap. Oh, tomat. Rasanya gimana panjenengan ini ngelihat? Ini kan sudah dibunuh semuanya, sudah lama jenengan bunuh. Gimana rasanya? Sebetulnya sudah nggak tega sama sekali. Ya, sudah nggak tega sama sekali. Udahlah, intinya saya menerima menjalani hukuman, terus intinya yang sudah yang nggak akan berulang lagi. Nah ini kemudian teman-teman tidak menutup kemungkinan masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Jadi teman-teman jangan memberikan informasi yang tidak pas. Ada beberapa lah teman-teman panjenengan memberikan informasi don jumlahnya sekian. Ya kalau mau konfirmasi langsung sama Kasat Serse atau para penyidik. Sehingga berita-berita hoax yang saat ini berkembang itu banyak, lebih daripada yang kita temukan saat ini. Ini saya minta betul, ya kan, sehingga nggak melebar, nggak membias informasi. Kemudian mungkin akan kita lanjutkan besok ya Pak Kasat Reskrim ya. Besok panjenengan kalau mau nanya berapa jumlahnya nanti saja, karena kita harus bekerja bertahap ya kan Pak ya. Bertahap. Kalau malam ini kita kerjakan lagi, wah ya lumayan juga kan. Posisi TKP-nya juga cukup jauh. Apalagi kira-kira? Pak Kapolres sampaikan. Dimungkinkan masih ada tentang waktu pembunuhan itu kira-kira sudah diprediksi belum? Pembunuhan yang mana? Ini kan mayat ditemukan 12 saat ini. Ya, kan gitu kan? 12 ini. 12. Berapa lama ya? Nah ini tadi pagi ya kan? Saya sampaikan bahwa tadi pagi saya integrasi dia bahwa dia melakukan aksi pembunuhan ini sejak tahun 2020. Pengakuan dia. Jadi untuk dari mayat per mayat itu dia sudah tidak ingat. Yang terakhir itu kemarin itu tanggal 23. Tanggal 23 itu masih memberikan informasi WA kepada anaknya, 24 sudah mati. Sehingga ini sudah berapa hari nih Pak? 24, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Nah, 2 mingguan saat ini. Itu yang paling terakhir kan gitu kan. Ya baiklah Tribuners, di sini Tribun Lampung sudah merangkum beberapa fakta terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun pengganda uang, di mana fakta pertama, kasus dukun pengganda uang ini mengakibatkan korban berjumlah 12 orang. Korban dukun pengganda uang di Banjarnegara bertambah. Hal itu menyusul dari awalnya yang ditemukan adalah 10 jasad dan hingga kini mencapai 12 jasad yang ditemukan terkubur di sebuah kebun Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Penggalian ini dilakukan sejak Senin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu yang kedua, alasan pelaku membunuh. Tersangka Tohari nekat membunuh korban warga Sukabumi, Jawa Barat lantaran kesal terus ditagih. Pernyataan itu dikemukakan oleh Tohari kepada polisi setelah membunuh salah satu korbannya yang berinisial PO. Selamat mengaku menjanjikan akan melipat gandakan uang korban yang telah disetorkan dari 70 juta rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Fakta ketiga, mencari korban melalui media sosial Facebook. Dikutip dari tribunjateng.com, ternyata dalam melancarkan aksinya pelaku tak sendirian. Ia memiliki tangan kanan berinisial BS. Fakta yang keempat adalah janji manis sang dukun. Korban umumnya mendapatkan janji manis dari pelaku yang bisa menggandakan uang. Mbah Slamet sudah menjadi dukun pengganda uang sekira 5 tahun belakangan ini. Agar korbannya percaya, pelaku sempat memberikan uang sebesar 11 juta rupiah sebagai hasil penggandaan uang. Iya dan. Gowar ini nih Pim. Di sini semuanya. Itu sendiri apa gimana? Bawanya gimana Pak ke sini? Melakukan sendirian. Oh, Sendirian. berarti korbannya diajak ke sini sendiri. Betul sekali. Oh. Jadi korban ini kan diajak dari rumah menuju sini. Itu kadang menggunakan kendaraan korban ya. Kendaraan korban, ada yang nyewa juga datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ritual. Ritual menggandakan uang. Sehingga korban
Tribuners, itulah mata lokal Lampung Insight terkait dengan Pak Sutri asal Pesawaran Lampung yang menjadi korban dukun pengganda uang Mbah Slamet asal Jawa Tengah. Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.